Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa hasil aqlamana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh sekaligus kajian subuh Masjid Jami' Baitul Mughni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan harapan mudah-mudahan syukur kita Allah tambah lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang sudah kita rasakan adalah nikmat iman dan Islam. Hari ini hari kedua dan kita melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita terus dijaga sampai akhirnya kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita sambung kajian kita, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan mereka-mereka yang sudah berjasa di masjid ini, mobil khusus Guru Mughni serta turunannya, serta orang-orang kampung sini yang sudah membantu membangun, menjaga dan mengisi. Mudah-mudahan sumbangsih mereka, amal jariah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita-kita yang belum nyumbang-nyumbang, mudah-mudahan Allah kasih rezeki biar kita ikut bisa nyumbang. Ini saya tampilkan kitab Riyadhus Shalihinnya. Riyadhus Shalihin yang kita bikin yang ini persis seperti aslinya. Cuman bedanya udah ada bahasa Indonesianya, udah ada tahrijnya, udah ada mesin pencarinya. Jadi mau nyari apaan di Riyadhus Shalihin tinggal ketik doang ketemu. Tapi bentuknya persis seperti kitabnya, nggak dirubah-rubah. Beda sama yang kemarin kita buka. Yang kemarin kita buka, ini kalau ini pengantarnya jelas, ini cuma pengantar. Ketika kita masuk ke kitab, ke mukadimahnya Imam Nawawi, semuanya persis. Nah, data inilah, ini enaknya komputer. Kita kerjain yang ini, kita ngolah yang ini, kita bikin yang kemarin kita kupas. Itu nggak pakai nulis lagi, tinggal nomornya doang aja. Nomor 2 kita tulis nomor 2, ntar ngambil dia hadis nomor 2. Kita tulis nomor 3, dia ntar ngambil nomor 3. Mana yang lama? Yang lama kerjain yang nononya tadi, itu datanya yang lama kita kerjain. Kalau ini tinggal nomor-nomor doang aja udah berubah. Tambah nomor doang udah berubah. Baik. Kemarin kita udah kupas soal sampai kita perkuat iman. Langkah kita di sini. Terus kita mulainya sudah, kita perkuat iman. Perkuat imannya melalui mana? Perkuat imannya kan dari awal. Kalau dari awal kita harus mengetahui dasar hubungan kita dengan Allah. Ini kalau kita mulainya dari nol. Dari nolnya maksudnya adalah betul-betul dari iman, dari Islam, terus kita ketahui ihsan, kita yakin dan tawakal. Ini udah kemarin ya. Terus gimana supaya ningkatinnya? Ini pakai dasarnya pakai ini kita alhamdulillah ini udah ada semuanya, tinggal KW-nya yang kemarin kita bilang, KW-nya KW 3, KW 4 atau KW 5. Nah, kalau yang KW-nya masih 5 pengen naik ke 4, ya ini aja langkahnya. Kalau yang dari 2 ke 1 kayaknya belum ada yang 2 ke 1. Kita masih mungkin 3 ke 2 atau 4 ke 3. Kalau KW 1 kan kita kemarin bilang KW 1 Abu Bakar. Ya kita naik sampai setelah Abu Bakar ya kayaknya masih jauh. Kita naik dari 3 ke 2. Ini masih mungkin. Nanti kalau udah sampai ke 2 baru naik ke 1. Nah, gimana cara ningkatinnya? Baik dari KW 10 pun orang yang di KW 10 mau naik ke KW 9, KW 8 itu bisa lewat sini. Lewat sininya dari mana? Taubat. Mulai taubat
Tobat biar bersih betul. Sama kayak dengan diri ada solihin, sama bab pertamanya bab tobat. Terus habis tobat sabar, karena tobat nggak enak, kita perlu sabar. Karena rewardnya, hasilnya itu kelihatannya ntar kalau udah meninggal. Hasil yang sempurna kita bakal lihat secara utuh, secara jelas kalau kita udah meninggal. Kalau kita belum meninggal, kayaknya nggak kelihatan itu. Sekalipun sebenarnya ada dan terasa. Terasanya apa? Hati lebih tenang, lebih enak, pikiran lebih enak, beban lebih enak. Mungkin secara zahirnya masih biasa-biasa aja, karena zahirnya rumahnya belum nambah, mobilnya masih segitu aja, mobilnya belum mobil mewah, rumahnya belum ada satpamnya, itu belum minim, rumahnya masih di gang, belum ke Pondok Indah, belum ke Bintaro apa yang mewahnya gitu, atau Kelapa Gading apa. Nah ini harus sabar. Dengan kesederhanaannya itu tetap harus syukur. Ini kan sama dengan di bab Riyadhus Shalihin. Cuman saya jabarin lagi, syukur kayak gimana? Ini perintah bersyukur, para orang yang bersyukur, dan Rasulullah sendiri ibadahnya itu biar dibilang abdan syakuro. Kenapa kok Rasulullah udah kayak begitu masih ibadahnya masih kuat? Jawabannya adalah afala akuna abdan syakuro. Ini kan kita bisa lihat di sini. Ini ceritanya. Kan Aisyah yang apa namanya? Aisyah yang sampai bingung, kok Rasulullah yang udah dimaafin dosa-dosanya, sholatnya masih kuat banget, puasanya masih sering banget, sedekahnya sering banget atau kuat banget, kok kayak begitu? Jawaban Rasulullah adalah afala uhibbu an akuna abdan syakura. Saya kepengen, bahasa kita itu, saya kepengen menjadi hamba yang bersyukur. Dan ternyata kata Allah dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit kok orang yang kategorinya abdan syakuro. Kita udah masuk atau belum? Ya tinggal ukurnya. Ukurannya adalah bersyukurnya apa? Bersyukurnya ibadahnya bisa diukur, sedekahnya bisa diukur. Sedekahnya masih sedikit, belum tuh. Ibadahnya masih sedikit, belum. Nah kalau ibadahnya udah mulai Ustaz, tapi belum begitu banyak, ya kan? Tadi kita bilang kawinnya kawin berapa? Sedekahnya udah kok, tapi masih ratusan ribu, ya berarti kawinnya kawin segitu, kawin 100.000, bukan kawin jutaan, bukan kawin puluhan juta. Tapi KW masih KW ratusan ribuan atau KW ribuan, bukan KW jutaan. Nah, habis bersyukur apa? Habis bersyukur kawal dengan muraqabah. Apa maksudnya kawal dengan muraqabah? Kita kan sering ya, udah taubat, tahu-tahu pas kegoda, kecebur lagi. Padahal udah kepengen banget jadi orang baik, udah kepengen niatnya, udah kepengen gampangnya dah, udah kepengen sholatnya lima waktu di masjid terus. Tahu-tahu begitu ada tamu dikit, udah lewat. Tamu sedikit, sholatnya udah gak jamaah. Ada rapat dikit, sholatnya udah gak jamaah. Terus ada kerjaan dikit, ada konsumen dikit, sholatnya udah gak jamaah. Yang tukang cukur ada pasien sedikit, yang dokter ada pasien sedikit. Ya masing-masing kita punya halangan, punya cobaan. Ya itu akhirnya kita gak jamaah. Tapi kan kalau umpamanya kita udah punya muraqabah, saya lebih memilih sholat dulu ketimbang pasien satu, ketimbang konsumen satu, ketimbang orang yang beli beras. Ini kalau kita punya toko ya, atau punya warung,
Kita ngeduluin Allah atau ngeduluin orang? Ini kan susah, Ustaz. Jangan dibilang gampang. Kita termasuk saya sering kalah di situ. Kalahnya adalah yang kita duluin bukannya Allah. Yang kita duluin adalah manusia. Manusia dengan berbagai macam versinya ya, versi kerjaan kita masing-masing. Harusnya kan kita Allah dulu, baru Allah lagi, baru Allah terus, baru manusia. Itu baru tawakalnya top, baru muraqabahnya top. Tapi kalau baru digoyang sedikit aja udah. Apalagi ada yang nawarin apaan? Pak, tanahnya mau dijual ya? Langsung sholatnya udah ketinggalan itu dah. Atau yang punya duit mau beli tanah atau enggak? Udah jamaahnya udah ini. Padahal baru aja tadi saya habis sahur dengerin YouTube-nya Dr. Ain Al-Qarni. Ain Al-Qarni yang nulis La Tahzan. Bukunya kan ketop tuh. La Tahzan di berapa puluh juta eksemplar Pak tercetak. Nah, royaltinya aja kata beliau sendiri bikin rumah yang harganya 2 juta real. Bikin rumah itu beliau sendiri yang bilang, saya bikin rumah ini dari royalti bukunya. Jadi berapa juta eksemplar beliau dapat royalti. Nah, kata beliau tadi ngomong bab muraqabah ya. Nah, beliau lagi cerita soal musyawarahnya orang Quraisy yang kepengen bunuh Nabi Muhammad SAW. Cerita yang populer yang hadir di majlis itu ada syekh, ada orang tua yang merupakan yang sebenarnya adalah setan yang menyerupai orang tua. Nah, di sudut yang lainnya ada sahabat Nabi yang bernama Dihya Al-Kalbi. Itu malaikat pernah menyerupai beliau. Karena itu digelari sebagai Syabihul Malaikah. Satu-satunya sahabat yang pernah diserupai oleh malaikat adalah Dihya Al-Kalbi. Kalau hadisul iman, soal iman, Islam, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat, itu kan berbentuk orang tuh, malaikatnya berbentuk orang, tapi orangnya nggak dikenal. Bukannya si anu, itu berbentuk orang. Nah, jangan-jangan ketika kita lagi di sini atau kita tadi itu digoda, yang goda nanyain tanah atau pengen jual rumahnya atau pengen kita beli tanah kita, jangan-jangan setan, Pak. Setan yang berbentuk manusia. Nah, cuman kan pertanyaannya, kelas kita udah bisa diganggu setan sama yang kayak begitu atau baru colek-colek doang? Kalau umpamanya kelas orang-orang yang sudah imannya makin tinggi, ya setan kan langsung turun tangan. Kalau enggak kan pasukannya doang. Pasukannya siapa? Pasukannya TV lah, pasukannya anak lah, pasukannya istri lah, pasukannya makanan lah, tukang ini lah lewat, tukang apa lewat azan. Kita udah lama nggak makan sotomi, tukang sotomi lewat azan, pilih sotomi dulu atau pilih azan dulu? Kadang-kadang kan kita kalah, Pak. Kalah dengan sotomi aja kalah. Apalagi dengan yang lebih besar. Ini baru tukang sotomi kalah. Nah, ini kawalnya dengan apa? Dengan muraqabah. Kalau udah kita dapat, maka kita nih taubatnya udah, sabarnya udah, syukurnya udah, muraqabahnya udah, kita sampai ke posisi takwa. Posisi takwa. Nah, posisi takwa, paling udah kita singgung sedikit. Ini kan berarti udah kalau secara ekonomi orang yang bertakwa itu udah orang kaya, udah orang enak nih. Kenapa? Wah, ini syukurnya udah, sabarnya udah, dosanya udah diselesaikan. Ini dia menjadi orang yang bertakwa, udah enak ini, modalnya udah gede. Nah, supaya modal gede, tambah gede lagi, investasinya nambah apa? Nambah tawakal. Kalau udah takwa, udah tawakal, tinggal ya bab kita
nyemahin dah. Nah, level kita udah level wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Soal rezekinya udah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak enak itu kalau udah rezeki kita udah min haitsu la yahtasib, ngapain pusing-pusing? Enak udah. Ini ada panitia ini, sumbang atau enggak? Besok nih buka puasa, nyumbang atau enggak? Kalau kita udah wa may yattaqillaha, udah pasti tuh dorongan untuk nyumbangnya masih tinggi. Terus duitnya kurang atau enggak? Udah nggak mikir tuh. Udah nggak mikir, artinya apa? Hari ini boleh jadi saya keluarin 2 juta atau 3 juta. Tapi besok Allah ganti. Udah otomatis tuh. Pikiran udah kayak gitu. Besok Allah ganti. Allah gantinya kalau nggak di sini di akhirat. Dan saya yakin di sini. Nah, walhasil orang-orang yang udah masuk kategori yang kesini nih, takwa terus tawakal, udah. Artinya duit itu bukan nomor 1, Pak. Duit bukan nomor 1. Duit itu nggak bakal dikempeng, nggak bakal ditaruh di bawah bantal. Artinya taruh di bawah bantal nggak apa-apa, tapi begitu ada yang assalamualaikum keluar. Begitu ada sesuatu keluar, gantinya tadi min haitsu la yahtasib tadi. Udah bisa kayak gitu kan, udah kelasnya udah kelas takwa. Sama Pak, ketika saya makalah saya di Istiqlal 2-3 bulan yang lalu, itu saya gambarin bagaimana orang tingkatannya. Orang biasa, orang bertakwa, orang soleh, wali, nabi. Nabi udah tutup, tinggal jadi wali. Kalau udah jadi wali kan kepengen apaan, tinggal angkat tangan doang. Kayak nabi kepengen apaan, sebenarnya kalau mau kan tinggal angkat tangan doang, dan jadi itu. Begitu juga wali. Wali ketika orang udah sampai ke taraf wali, dia kepengen apaan, pengen mobil, datang tuh mobil. Kepengen rumah, datang tuh rumah. Kepengen apaan, datang apaan yang dikepengen. Cuman bedanya adalah kalau orang sudah menjadi wali, hubud dunianya udah drop, Pak. Cinta dunianya udah yang ada, yang levelnya tinggi adalah hubul akhirahnya. Cinta Allahnya yang tinggi, cinta anak yatimnya yang tinggi, cinta masjidnya yang tinggi, cinta sedekahnya yang tinggi. Kalau kita ini masih kelas-kelas kita, cinta dunianya yang lebih tinggi ketimbang cinta akhirat. Akibatnya gak usah goyang jauh-jauh, goyang sedikit aja udah menang ke dunia. Wong levelnya masih di atas. Kalau orang yang udah menjadi wali, level cinta dunianya udah di bawah. Ketika udah di bawah, yang dia kepengen apaan? Yang dia kepengen pergi haji, umroh, kepengennya adalah iktikaf, kepengennya zikir, kepengennya hatam Quran, kepengennya baca Quran, kepengennya bantuin anak yatim, kepengennya nggak ada istilahnya, kepengennya ke Eropa, kepengennya ngopi di Starbucks mana gitu, ngopi makan di restoran mana, nggak ada tuh. Kok kayak gitu ya? Iya. Intinya hatinya udah beda. Hatinya beda kan? Gambarannya kayak gimana? Kita kalau ngasih kelas biasa, itu makan di warteg aja udah enak tuh. Dan kita kepengen makan pindah dari warteg satu ke warteg yang satu lagi. Jadi mainannya kelasnya kelas warteg, Pak. Kayak dikit, restoran Padang mainannya. Dari Padang mana ke Padang mana. Nanti kalau udah orang kaya udah nggak pernah lihat warteg, udah nggak pernah lihat Padang, lihatnya adalah restoran hotel mana, makanannya ala apa? Kan beda kelas tuh. Nah begitu juga dengan soal ketakwaan, soal keduniaan dan keakhiratan. Kalau orang-orang yang soleh itu nggak peduli mau mobilnya naik mobilnya yang mewah, mobilnya yang sederhana, itu nggak buat dia bukan dia hebat karena mobilnya bagus,
dan dia tidak menjadi hina, mobilnya jelek. Yang jadi tolak ukur adalah dirinya sendiri. Kalau sekarang kan kita kan dibantu oleh gaya, oleh mobilnya yang cakep, dibantu sama pakaiannya yang ngejreng, dibantu sama handphonenya yang canggih, dibantu sama cincinnya yang itu banyak variasi-variasi yang mendongkrak kewibawaan kita atau nilai-nilai kita. Kalau orang-orang yang udah sampai level-level wali, ya nilainya adalah dirinya sendiri. Kita ngelihat dia mau pakaian apa aja udah auranya, kalau bahasa orang kita ini sekarang, auranya udah menyebar, udah kayaknya adem banget, enak banget. Tadi Dr. Ain Korni cerita bahwa Rasulullah SAW tuh ketika orang lihat dan beliau tersenyum sama orang itu jatuh dah. Maksudnya jatuh kayak Abdullah bin Amr bin As yang masih kafir, ngelihat Rasulullah dan Rasulullah tersenyum, kata beliau, saya nggak bisa ngapa-ngapain sama dia. Artinya kebencian yang luar biasa berubah menjadi ketundukan yang luar biasa, kecintaan yang mulai tumbuh, kecintaan yang mulai masuk. Nah begitu juga kenapa kok kita ngelihat orang alim, ya orang yang soleh itu kayaknya adem gitu, kenapa? Auranya Pak, auranya ada. Nah ini masuk ke sini, ini kita tingkatin. Cuman kan permasalahannya lagi, ketika kita udah nyampe mungkin ya yang puncaknya benar belum nyampe, tapi naik kuda. Sekarang ini habis naik, ternyata jaganya gimana nih? Kan kita nggak kepengen tuh udah tinggi langsung jatuh. Jaganya gimana? Ini dia cara jaganya. Cara jaganya ini diajarin oleh Imam Nawawi, babnya juga berkelanjutan, selalu melihat ayat-ayat Allah untuk jaga keimanan. Di antara ayat-ayat Allah adalah kematian. Kematian kan tanda-tanda. Rasulullah bilang, "Akhirun min dzikri hadimil ladzat." Sering-sering ingat kematian. Di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah adalah tadi kematian, potret yang gampangnya kuburan. Kita disuruh ziarah ke kubur. Kita untuk menjaga keimanan ini, ketika kita udah sampai ke sana, lihat langit, udah lillahi mulkus samawati wal ardh. Lihat gunung, yang diingat adalah surat apa namanya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa musibat. Kan yang diingat itu, yang diingat adalah ciptaan Allah, bahwa gunung ini ciptaan Allah. Nanti hasilnya apa? Ujiannya Pak. Kalau kita mau uji, saya ini sekalipun KW berapa gitu ya, KW berapa, udah bisa nggak kesini nih? Ujiannya kayak gimana? Ketika kita diajak ke puncak, diajak ke puncaknya jangan habis ngaji Pak. Kalau habis ngaji baru ingat yang tadi diajarin. Yang ke puncaknya normal aja. Ketika ke puncak komentarnya apa? Kalau komentarnya asik ya, dingin. Nah ini kelasnya masih kelas berapa ya? Kalau komentarnya, waduh pilahnya cakep banget. Nah, ini KW berapa ini? Kalau yang bilang, waduh itu banyak orang pacaran, ini KW berapa lagi? Wah asik nih kalau jadi tempat pacaran, ini KW berapa lagi? Tapi kalau udah KW yang bagus mana? Subhanallah. Ketika sampai di puncak bilang subhanallah, ini puncak yang begini aja udah enak, gimana surga ya? Yang katanya lebih indah. Larinya ke sono. Udah belum kita lari ke sono? Kita baru melihatnya sebagai sesuatu materi yang enak,
yang indah, yang cantik, atau kita udah nyebrangin ke siapa penciptanya? Nah, kalau kita baru melihat materinya doang, fisiknya doang, ya KW kita masih KW berapa? Tapi kalau kita udah bisa tarik ke penciptanya, nanti kita bisa jadi bilang subhanallah, kita bilang Allahu Akbar, baru kita masuk alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kan ujungnya kan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Baru tuh ngelihat puncak ingat dosa, ya Allah. Kalau misalnya saya masih kayak gini, dosa saya kayak gini, gimana masuk surga ya? Masuk surga gak ya? Kalau saya kondisinya masih kayak gini, kalau nggak saya masuk surga, kalau sekarang ini enak, dingin, adem, nyaman, ntar kalau saya masuk neraka kan nggak enak, nggak nyaman, nggak dingin, yang ada panas dan seterusnya. Lari lagi ke sono. Ketika lari ke sono, apa yang terjadi? Udah, kita jadi pengen ibadah lagi, kamu berbuat zalim lagi. Kalau kita ke puncak, ingat subhanallah, ingat Rabbana ma khalaqta hadza batila, apa? Sama bini kita bakal baik, sama laki kita bakal baik, sama tetangga bakal baik. Kenapa? Kalau sampai kita tidak baik sama tetangga, ntar saya dimasukin ke neraka. Sama anak saya nggak peduli, ntar saya bakal masuk ke neraka. Amal sholat masih bolong-bolong, ntar saya masuk ke neraka. Saya nggak mau masuk neraka. Saya kepengen rumah saya nanti di surga dingin nih kayak puncak, hijau kayak puncak. Itu melihat ayat-ayat Allah. Dan untuk menjaga keimanan, ketika ada kebaikan, fastabiqul khairatnya jalan. Orang kalau udah seneng musik, ini yang jelek ya, ada aja dah tulisannya, ada konser di Blok S. Satu kalimat konser di Blok S itu ada di TV, konser di Blok S, apa yang terjadi? Slang atau ungu atau siapa? Orang yang seneng slang apaan? Di Uber tuh. Tadi pengen nganterin bininya ke inian, ke mall atau ke pasar, bilang lu naik ojek aja dah ini duitnya, mending naik ojek, naik taksi, dikasih duitnya naik taksi. Saya nonton konser dulu. Kenapa? Hatinya udah kesono, hatinya kesono. Tapi kalau misalnya kita udah sampai ke puncak yang tadi, udah menjadi bertakwa, udah istiqomah, kita nggak boleh lihat kebaikan dikit, kepengen ikut aja, kepengen nimbrung aja. Ada teman saya almarhum dulu sama-sama di Syria, itu nggak boleh melihat masjid, nggak boleh melihat masjid, mau mampir aja, mau mampir, mau sholat di masjid, mau tahiyatul masjid. Alasannya apa? Alasannya biar saksinya banyakan. Nanti kan masjid itu bakal jadi saksi kita ya, karena kita udah sholat di situ, berarti kan tempat ini akan menjadi saksi positif buat kita. Nah, kalau kita sholatnya di masjid Baitul Muqdis doang, saksinya kan cuma masjid Baitul Muqdis. Nanti kalau misalnya kita ke pasar kemana, ntar pulang sini. Nah, saksi kan cuma satu, atau ntar di rumah aja lah. Tapi kan kalau saksinya di Pela ada, di Mampang ada, di Bukit mana, di masjid mana ada. Jadi nggak boleh ngelihat masjid, main tahiyatul masjid aja, main harapannya kayak gitu. Allah yarhamu. Nah, nggak boleh ngelihat ada pembangunan masjid. Ada orang ngelihat pembangunan masjid, main-mainnya adalah, nah saya pengen bantuin besok pengen ngirimin semennya, besok pengen ngirimin transfer paling enggak. Lihat ke masjid, melihat masjid apa namanya, WC-nya kotor, udah main gelisah aja. Pengen bersihin, pengen taruh kamper atau pewangi di situ. Nah ini udah langsung koneknya untuk berbuat baik.
Nah, kita udah nyampe sini atau belum? Kalau umpamanya belum, baiknya lewat mana? Lewat awal lagi. Nggak bisa langsung ke sini, tapi lewat awal lagi. Awal lagi, kualitasnya dinaikin, ntar nyampe ke sini. Terus habis itu, ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, lakukan dengan sungguh-sungguh sampai kepada puncaknya. Nah, inilah yang dicontohkan oleh orang-orang pilihan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi, Imam Ibn Hajar, Imam Suyuti, dan seterusnya. Sampai mungkin orang-orang tua kita dulu yang udah berhasil. Gambarannya kayak gimana? Kalau Imam Bukhari nggak serius bikin Sahih Bukhari, jadi itu Sahih Bukhari nggak jadi, Pak. Emang Sahih Bukhari bisa dikerjain seminggu simsalabim? Nggak bisa. Imam Bukhari bisa dikerjain, Sahih Bukhari bisa dikerjain dalam 1 tahun? Enggak. Oh, nulisnya aja 16 tahun, nulisnya doang, belum nyarinya. Ibn Hajar bikin kitab yang namanya Fathul Bari. Fathul Bari, kata-kata ulama, lam yukhlaq misluha fil bilad. Belum ada buku yang nilainya setinggi itu. Buku syarah, buku ya, Quran bukan buku. Quran kitab suci. Kalau buku adalah buatan manusia. Kalau hadis itu riwayat, jadi nakal. Nah, kalau ini kerjaan manusia, sekalipun bersumber dari hadis, pakai Quran, pakai hadis. Itu yang lebih hebat daripada Fathul Bari. Ini kata ulama. Berapa tahun Ibn Hajar kerjain? 25 tahun. 25 tahun diubek tuh. Terus. Terus dengan kesungguhan nih Imam Nawawi bikin buku kayak begitu, emang cukup nyisain waktu satu jam per harinya? Kalau 1 jam per harinya nggak bakal jadi. Kalau 5 jam per harinya nggak bakal jadi. Beliau nyiapin apa ceritanya, kan beliau tidurnya begini. Kalau umpamanya kita di lekar ya, tempat beliau nulis atau ketinggian dikit, tidurnya gini. Tidurnya biar apa ditanya? Biar kalau misalnya tidur kayak gini kan cuma sejaman doang tahannya, Kak. Kalau tidurnya kayak kita celentang, apalagi pakai AC, apalagi pakai selimut, pakai guling, udah 10 jam juga tahan, 6 jam juga tahan. Tapi kalau tidur model begini, itu kan nggak tahan. Kata Imam Nawawi, biar kebangun, ntar nulis lagi. Kan jadi kesungguhannya tinggi banget. Dan nggak ada orang sukses, orang hebat tanpa kesungguhan yang tinggi. Kecuali ada, kalau kita gampangin, warisin Pangeran Charles, Pangeran anaknya itu Henry, itu dia diem juga kaya deh. Yang itu. Tapi kalau umpamanya orang dari nol itu tanpa kesungguhan nggak bakal bisa sampai puncak. Ini lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini jaga iman, jangan lupa untuk selalu berzikir. Ini menjaga keimanan. Terus kalau meningkatkan kualitas takwanya kayak gimana? Nah, ini cara meningkatkan kualitas takwa: perbanyak zikir, perbanyak amalan sunnah. Kalau tadi cuma berzikir, ini perbanyak amalan sunnah, raih cinta Allah. Kalau sudah yang tadi masuk ya, zikirnya terus tambah, sunnah-sunnahnya tambah, maka akan dapat cinta Allah. Dari mana kita tahunya? Dari sini nih. Sorry, ada belum dimasukin. Ada hadisnya, tidaklah hambaku mengamal, ada hadis qudsi,
banyak mengamalkan sunnah sampai akhirnya aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka semuanya jadi terserah dia. Mau minta ini dikasih, mau minta itu dikasih, mau minta itu dikasih. Sama. Kenapa kok dikasih? Ini belum masuk, nanti saya ingetin. Karena apa? Karena cinta Allah udah didapat. Ketika cinta Allah udah didapat, mudah-mudahan ini ya, ada dua yang belum masuk. Ketika cinta Allah didapat, ya udah. Kayak ini Allah lebih hebat lagi daripada manusia ya. Udah pasti. Kalau orang kita udah jatuh cinta sama orang, itu kan pengorbanan pasti akan kita berikan. Kita senang sama klub, pengorbanan akan kita berikan. Kita senang sama partai, pengorbanan kita akan berikan. Kita senang sama orang, perempuan atau laki-laki, akan kita berikan pengorbanan untuk mereka yang kita cintai, yang kita senangi. Nah, nanti Allah lebih daripada itu. Karena kemampuan Allah tidak terbatas. Kalau kemampuan manusia terbatas, kemampuan Allah tidak terbatas. Kalau udah raih Allah, ya udah, raih cinta Allah, dia bisa naik menjadi wali, Pak. Udah menjadi wali, pengen apaan? Ada. Pengen makan yang enak, ada. Mungkin orang-orang lihat makanannya nggak enak gitu, makanannya di warteg mulu. Tapi kadang-kadang dia makan enak gitu, cuman nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu siapa yang bawain. Kullama dakhala 'alaiha dakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Ketika Anni laki hada, ketika ditanya sama bapaknya Anni laki hada, dari mana dapatnya? Kan jawabannya dari Allah. Ini terjadi gak di ulama-ulama? Terjadi gak di Rasulullah? Terjadi. Dan Rasulullah kan bilang, saya gak seperti kalian. Rasulullah kan boleh misol ya, boleh nyambung puasa. Kita kan gak boleh nyambung puasa tuh. Maghrib tank harus buka. Kalau Rasulullah kan mau bukanya besok mau bukanya ntar tengah malam mau nyambung lagi besok boleh. Apa kata Rasulullah sebabnya? Saya ini dikasih makan sama Allah. Dikasih makan sama Allah, kadang-kadang ada malaikat turun yang Aisyah kalian, yang lainnya kalian. Rasulullah makan di sini. Ini terjadi gak di sahabat Nabi? Terjadi di sahabat Nabi namanya Hubaib. Beliau yang dipenjara di kota Mekah, Rasulullah dari Madinah ya, dipenjara, ininya diborgol, kakinya, tangannya diborgol. Tahu-tahu kok di depan iniannya ada anggur. Di Mekah itu nggak ada pun anggur karena nggak cocok udaranya. Nah, kalau ada pohon anggur, udah gitu tangannya diikat, bahasa kita diborgol, bahasa dulunya diikat. Kok ada giniannya, dari mana nih? Ntar dia habis makan ikat lagi kan? Ini ceritanya ada di Sahih Bukhari. Lah kok bisa kayak begitu? Kelasnya udah beda. Nah, orang-orang yang tertentu tadi, kalau udah dicintai oleh Allah, maka mau apa ada. Adanya bisa jeblok dari atas, adanya bisa melalui tangan orang. Kita mungkin nih kalau udah sampai deket-deket kayak gini, mungkin udah ada yang dari tangan orang. Kepengen makan, udah lama nih gak makan nasi kebuli. Tahu-tahu siang ada yang bawain nasi kebuli kan? Gak pakai minta, gak pakai muludan, gak pakai rantiban, gak pakai apaan. Tahu-tahu ada yang bawain nasi kebuli. Pengen duren, pengen nih terpetik nih, enak kali nih kalau makan duren ya. Ngomong kayak begitu, tahu-tahu sejam 2 jam kemudian ada orang ketok assalamualaikum, bawain duren. Siapa yang bawain duren? Apakah tetangga kita beneran atau ada orang yang malaikat yang menyerupai orang bawain duren? Nah, ini udah nikmatnya mencintai. Kalau udah nikmatnya mencintai Allah dan
ujungnya jadilah orang yang rendah hati. Nah, kalau udah apa namanya udah jadi wali pasti rendah hati. Orang yang soleh beneran pasti rendah hati. Potret Rasulullah rendah hati kayak gimana? Di single saya di Sahih Bukhari ada anak budak perempuan kecil ketemu Rasulullah dipegang tangannya. Ini kan perempuan masih belum balik, pegang tangannya, ditenteng Rasulullah, diajak sono, ajak ke sini. Itu kan buat orang pemuka Quraisy aneh nih. Orang semulia, sehebat, setinggi, derajat tinggi gitu, tunduk aja sama anak kecil. Udah gitu budak lagi. Kok mau? Ini kan hebat banget. Terus Aisyah cerita Rasulullah di rumah kadang-kadang ikut bahasa kita ini ikut nyuci piring, ikut kupas bawang, ikut beresin rumah, bahasa kita nih, bantuin. Padahal kan beliau udah tinggal bilang doang, bantuin beresin rumah saya dong. Sahabat udah pada berebutan Pak, bantuin nyuci piring dong. Ngomong begitu juga udah sahabat udah pada berebutan, tapi beliau nyuci sendiri. Ini potret kerendahan hati Rasulullah SAW. Nah, masih ada waktu sedikit atau kita baca aja temanya. Nah, yang ini yang besok kita kupas. Gimana kalau kita yang udah tinggi tahu-tahu turun? Ya ini kan banyak banget terjadi pada kita. Kita tingginya belum sampai puncak Pak, belum sampai nilai 100 lah kalau kita bilang 100. Kita mungkin udah tingginya udah 60, 70. Tapi bulan puasa 70, bulan Syawal turun lagi. Mending jadi 60, jadi 40. Mending ya 40, kadang-kadang jeblok sampai jadi 30. Nah gimana nih mengembalikan stabilitas ketakwaan yang menurun? Gimana caranya? Gimana resep-resep Rasulullah dan rumusan yang diberikan oleh Imam Nawawi kayak gimana? Nah besok kita akan kupas ini, dan ini terjadi sama diri kita Pak. Diri saya khususnya, diri jemaah haji. Waktu haji kan waduh hebat banget itu. Terus pulang haji back gitu, pulang haji masih dam-damnya belum habis, masih kuat, korbannya belum habis gak kuat, tapi korbannya udah habis saja, turunnya lebih dalam lagi. Nah gimana tuh supaya kalau terjadi naiknya balik lagi tuh, naiknya juga cepat, jangan sampai turun, stabilnya diturun Pak. Kita udah sampai 70, turun sampai 40, stabil atau 40 terus. Kan jangan. Kalau sampai turun ke 50, belum sampai ke 40, kita naikin lagi ke 70, naikin lagi ke 60. Jangan sampai stabil di titik rendah yang turunnya itu, tapi naikin. Caranya kayak gimana? Rumusan Imam Nawawi kayak gimana? Besok kita sambung. Ada satu pertanyaan? Ya, Pak, silakan. Waalaikumsalam. Ya.
Ya. Hambat pada mukaan pasti ada. Ya. Dikatakan nama Allah yang pagi-pagi saja sudah berfirman, dia sudah tahu. Ya. Nah itu kebetulan dikatakan oleh Ustaz bahwa dia nggak kesimpulan kualitas tentunya dari 100 mungkin di dalam bulan Ramadan ini mencapai seperti itu. Dia turun menjadi 70, dan jangan sampai 30 itu kita kondisikan supaya selalu. Ya. Nah ini untuk sedemikian rupa kadang-kadang juga seperti katakanlah kekuatan atau faktor agama lain masih kurang. Ada kadang-kadang hamba Allah yang memberikan ilmu iman itu sudah sangat tinggi, tapi masih juga ada godaan yang dikatakan bahwa manusia Allah digodaan. Tambah tinggi keimanannya itu pasti anginnya tambah di atas tambah Ya. besar. Betul. Betul. Jadi ada hamba Allah yang sedemikian rupa. Ya. Dari yang katakan 100 menjadi 30 katakanlah Ahmad atau nak yang ada namanya juga apa yang apa Ya. kalau dari kita pendidikan ya sudah tinggi sekali, kenapa masih ada godaan seperti itu? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika dia turun, kasus si A awalnya tinggi, terus turun, dia nggak naikin Pak, terlambat naikin. Akhirnya entah udah berapa tahun beliau tuh ada di bawah, nggak naik-naik lagi. Ketika di bawah ini enak, nyaman, maka dia stabilin di bawah. Ilmunya nggak kepake lagi. Orang itu kembali ingat ada 3 pintu yang istimewa. Yang pertama adalah karena cobaan, karena musibah. Orang bisa sadar karena musibah. Yang kedua, orang bisa sadar karena mimpi. Ada orang bisa sadar karena cinta. Ada tiga hal. Nah, 3 hal ini kadang-kadang nggak enak Pak. Yang paling nggak enak mana? Kalau pakai harus kena musibah. Musibah ditangkap baru sadar. Ntar naik lagi tuh. Tapi ketika lagi itu turun ke bawah, nggak inget itu. Terus dijaganya nggak dijaga naik ke atas, dijaganya. Kan kita ingat kan kata sopirnya jarang sholat, termasuk sholat Jumat juga jarang. Kalau sholat Jumat juga jarang, gimana sholat fardu? Ini katanya ya, wallahu alam. Kita nggak ngomongin orangnya, tapi kasusnya. Nah kasusnya berarti dia di bawah dia nggak pernah naikin ke atas. Kalau dia naikin ke atas kan harusnya di sholat. Nanti sholat inna sholatan karena ada fahsai wal munkar. Wasta'inu bisobri was sholat. Ternyata dia di situ udah nggak lulus Pak. Ilmunya udah dikubur. Orang kalau di bawah nggak cepat-cepat dicuci, ingatnya susah. Kita yang punya ilmu begitu. Nah besok kita insya Allah kita lihat lebih dalam lagi mengembalikan caranya kayak gimana, biar kalau menikah kita dalam kondisi yang KW 3 lah, jangan KW 100, jangan KW 30. Ini mungkin dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin.
sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma tsabbit imanana, Allahumma tsabbit imanana, Allahumma tsabbit imanana. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal diyana. Allahumma ja'al akhir kalimatina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma tawaffana muslimin wa ahlina bisalihin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahlina bisalihin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahlina bisalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati